Hari pernikahan, pengantin wanita ditinggal oleh bajingan itu. Dalam kemarahannya, dia melemparkan buket bunga pengantin, berbalik dan lari keluar. Hasilnya, menabrak seorang pelayan yang sedang berjalan. Berkat itu, dia mendapatkan seorang CEO sebagai suami. Untuk membalas dendam pada si bajingan, dia membuat keputusan yang berani. Kau tampan, menikah tidak? Menikah. Halo, Direktur Utama. Yuncheng Real Estate meminjam uang dari perusahaan kita. Ingin meminta Anda mengurangi 5% lagi. Kenapa menagih hutang lagi? Minta mereka menunggu beberapa hari lagi. Aku sudah bilang aku tidak di Yuncheng. Kasihan sekali. Masih muda tapi sudah punya banyak hutang. Dan tidak hanya berhutang pada satu orang. Tunggu dulu. Itu. Aku baru saja mendengarmu berbicara di telepon. Kau datang ke Nansan sendirian. Untuk menghindari hutang, kan? Menghindari hutang, aku bisa membantumu menghindari penagih hutang itu. Tapi sebagai gantinya, kau harus setuju denganku, mengadakan pernikahan denganku di sini. Kau ingin menikah di tempat denganku. Kita saling menyelamatkan. Kau tidak tahu hari ini aku menikah? Hasilnya, si pengantin pria itu membawa kekasih gelapnya, kabur dari pernikahanku, saling menyelamatkan. Orang ini terlihat menarik juga. Penampilannya juga termasuk unggul. Lagi pula, nenek sedang memaksaku menikah. Menanganinya dulu juga boleh. Jelek sekali, tidak tampan sama sekali. Baiklah, aku akan membantumu. Aku menunggu kata-kata ini darimu. Sayang, bantu aku membeli sesuatu. Benar-benar benar, sekarang juga ya. Menantu perempuanmu punya kepribadian yang baik ya. Pengantin pria kabur, tapi dia masih mau naik ke panggung sendiri. Apa yang aneh? Lin Triyi ingin menikah dengan keluarga Sukita. Apapun dia akan lakukan. Lin Triyi benar-benar bertanggung jawab penuh untuk dirinya sendiri. Ini. Di atas panggung kenapa? Banyak kura-kura hijau. Dan memakai topi hijau juga. Pertanda ini tidak bagus sama sekali. Kau belum tahu? Pengantin pria kabur. Lalu di mana pengantin wanitanya? Ada apa ini? Pasti perbuatan Lin Triyi. Tenang. Silakan pengantin wanita dan pengantin pria masuk. Jangan takut. Bukankah Su Mingxuan kabur? Kenapa ada pengantin pria lagi? Aku ingat pengantin pria di poster. Tidak terlalu tampan. Lin Triyi, siapa pria asing ini? Halo semuanya, pria tampan ini adalah suamiku, Gunan Feng. Di sini, aku dengan tulus berterima kasih kepada sponsor pernikahan ini, keluarga Su Mingxuan. Nyonya Feng, bukankah kau bilang menantu perempuanmu tidak bisa membatalkan pernikahan? Meskipun putramu kabur, dia tetap harus bermuka tebal. Menikah dengan keluarga Sumu, menantu perempuan yang dipilih Nyonya Feng dengan susah payah. Memang berbeda, putramu baru saja kabur. Dia langsung mencari orang lain, 100 kali lebih tampan dari putramu. Untuk bertahan, Lin Triyi, gadis ini, berani-beraninya diam-diam di belakang putraku. Bibi, apa yang Bibi bicarakan? Di belakangku adalah kura-kura hijau yang memakai topi hijau. Luar biasa. Jangan kira kau bisa mencari pria miskin untuk dijadikan sandaran. Reputasi keluarga Sukami di Nansan, kau tahu betul. Kalian semua tidak lebih dari bekerja sama dengan Yu Hao Group di Yuncheng. Aku tidak mencuri atau merampok. Apa urusannya denganmu? Sayang, ayo pergi. Kurang ajar, kurang ajar. Kalian berani di depan semua orang, membuat keluarga Sukami malu. Tidak ada dari kalian yang akan hidup tenang. Lanjutkan musiknya, lanjutkan dansanya. Hari ini semua biaya ditanggung oleh keluarga Su. Direktur Utama, akhirnya Anda menjawab telepon. Kencan buta Anda sudah tidak dibutuhkan lagi.
Beritahu nenek, aku sudah menikah. Direktur utama, Anda boleh berbohong untuk menipuku. Atau, Anda sendiri yang bicara dengan ketua. Beri perintah, untuk Yuhao Group dan kerjasama dengan Sukorp Nansan. Batalkan semuanya. Anggap saja sebagai hadiah pertemuanku untuk istriku. Baik, Direktur utama. Pernikahan sialan ini akhirnya selesai juga. Ayo, nak. Nak. Kau lebih muda dariku. Apa anehnya aku memanggilmu, nak? Apa yang ingin kau lakukan? Soal saling menyelamatkan tadi, sekarang giliranmu membantuku. Bagaimana kau ingin aku membantumu? Ikut denganku, dan kau akan tahu. Aku benar-benar mendaftarkan pernikahan dengan seseorang yang kukenal kurang dari 10 menit. Ternyata namamu Tri, sama dengan nama seorang kakak perempuan, yang kukenal sejak kecil. Berikan padaku, mainan ini milikku. Pergi, apa asyiknya menggertak adik laki-laki? Namaku Tri, aku yang paling mengenal Namsan. Selanjutnya, siapapun yang berani mengganggumu, sebutkan saja namaku. Di dunia ini, orang-orang dengan nama yang sama banyak sekali. Oh, benar juga. Kau datang ke Namsan selain untuk menghindari hutang. Apakah ada urusan lain? Karena kau selalu berpikir bahwa aku datang ke Namsan untuk menghindari hutang. Jadi aku juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk bersembunyi. Untuk menyelidiki informan cabang Tap Doan Chehao. Aku juga kebetulan ingin mencari kakak perempuan yang baru saja kusebut. Orang yang hanya kutemui sekali. Dia juga ada di sini. Kalau begitu mudah saja, biar ku bantu kau mencarinya. Aku yang paling mengenal Namsan. Semua gadis di Namsan, apakah memiliki kepribadian seperti ini? Bocah tengik. Hah, apa? Ku bilang. Kembalilah, kirimkan informasi tentang kakak perempuan itu kepadaku. Aku akan membantumu mencarinya. Jika aku punya informasinya, aku pasti sudah menemukannya sejak lama. Ayo pergi, kendarai mobil pulang. Kau sudah beli mobil? Ayo pergi. Ini. Apakah tidak apa-apa? Tenang saja, sangat aman. Aku mengendarai mobil ini untuk berjualan setiap hari. Aku ini direktur utama triliunan, tapi harus naik becak motor untuk pulang. Duduk yang tegak, ya, pergi. Bocah tengik ini juga banyak akal. Bahkan ingin menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku. Karena kau ingin menghasilkan uang untuk membayar cicilan rumah. Untuk sementara tinggallah di rumahku. Kebetulan bisa menghemat uang sewa rumah. Kak, rumahmu benar-benar nyaman. Menggunakan semua uang tabungan, dan meminjam lebih banyak lagi baru bisa membelinya. Makanya aku harus berjualan di malam hari. Oh, aku akan mengambilkanmu sandal. Hanya tinggal sepasang ini saja. Ini. Kau ganti sandal dulu. Aku akan menyiapkan perjanjian pranikah. Halo, Nek. Bocah tengik, kau masih bisa mengangkat telepon? Setiap kali nenek menyuruhmu pergi kencan buta, kau menghindar. Kakak perempuan yang kau temui saat kecil itu, nenek telah mencarinya untukmu. Sudah 10 tahun dan masih belum menemukannya. Kau tidak bisa terus menunggunya. Dan tidak menikah. Nek. Orang-orang itu semua hanya mengincar uang keluarga kita. Aku tidak membutuhkannya. Kalau begitu, carikan nenek seseorang yang tidak mata duitan. Intinya, tahun ini kau harus menikah untuk nenek. Sayang, perjanjian pranikahnya sudah selesai. Sayang, Nampong sudah menikah? Kabar gembira sebesar ini, mengapa kau tidak memberitahu nenek? Kapan kau menikah? Seperti apa orangnya? Bukan. Nek. Kebetulan ada sepasang suami istri di sampingku. Mereka sedang menandatangani perjanjian perceraian. Nenek salah dengar. Salah dengar bagaimana? Masa sudah cerai? Masih memanggil mantan pasangannya sayang? Tidak apa-apa kalau kau tidak memberitahu nenek. Nenek akan segera mengirim seseorang ke Namsan untuk menjemput cucu menantu nenek. Nek, jangan. Halo. Tidak apa-apa. Kemarilah.
Perjanjian pranikahnya sudah siap. Kau berpura-pura menjadi suamiku. Bantulah aku menghadapi keluargaku dan keluarga Su. Aku berpura-pura menjadi istrimu, membantumu menghadapi keluargamu. Lihatlah, jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani. Kalau begitu aku akan menyiapkan kejutan untukmu. Direktur Utama, Tap Doan Chehao telah membatalkan kerjasama dengan keluarga Su. Baik-baik saja, mengapa kerjasamanya dibatalkan? Kantor pusat Chehao mengatakan bahwa gaya kerja keluarga Su kita tidak benar, menyinggung Direktur Utama. Pak, aku kenal Tran Ni, manajer cabang Yao Group. Ku dengar ada orang dari kantor pusat datang ke Namsan. Besok aku akan coba lihat. Siapa tahu bisa memulihkan kerjasama. Aku juga ikut. Baiklah. Asal bisa menjalin hubungan dengan Yao Group, keluarga So kita akan menjadi keluarga terhormat di Namsan. Setelah aku mendorong kerjasama ini, aku akan menjadi pewaris tunggal yang sah dari keluarga So. Besok pergi meninjau cabang. Siapkan bukti penggelapan dana oleh manajer senior Tran Ni. Ada orang. Aku di sini. Kesini, kesini. Cepat lihat, kue ini cantik, kan? Bagaimana kau tahu? Hari ini ulang tahunku, hari ini ulang tahunmu, kebetulan sekali. Jadi hanya kebetulan saja. Sayang sekali aku terlalu bersemangat. Cepat, cepat, cepat. Buat permohonan. Kejutan ini, kupersiapkan dengan sangat matang. Aku tebak permintaanmu. Pasti menemukan kakak perempuan itu, kan? Tenang saja, pasti akan terwujud. Terima kasih. Pekerjaanmu, menjual kue di pinggir jalan. Pekerjaan utamaku adalah karyawan biasa di perusahaan. Dan juga membuka toko makanan penutup. Jika ada waktu, aku juga berjualan kaki lima. Tak disangka kau bekerja keras seperti ini untuk membayar hutang keluarga. Tenang saja, besok kau akan mencari pekerjaan. Kurasa kau salah paham. Aku membuka toko makanan penutup karena aku menyukainya dan berjualan kaki lima. Aku rasa suasananya sangat menyenangkan. Tapi aku sangat tersentuh dengan kebaikan hatimu. Tapi tenang saja, dengan kemampuanku menghasilkan uang, memeliharamu bukanlah masalah. Lalu, bagaimana kau akan memeliharaku? Aku sulit dipelihara. Sulit dipelihara pun tidak, sesulit memelihara Tuan Muda Yao Group. Ku dengar satu kali makannya, setara dengan seluruh rumah kita ini. Aku benar-benar tidak mengerti, orang-orang kaya ini, apakah mereka babi, makan sebanyak itu? Besok kantor pusat akan mengirim orang untuk inspeksi. Harus datang tepat waktu, terlambat atau pulang lebih awal denda 500.000. Mengapa pemberitahuan inspeksi dikirim tengah malam begini? Pemimpin macam apa? Perusahaan macam apa ini? Umumkan, besok aku akan meninjau cabang. Aku akan mandi dan tidur dulu. Kau di kamar sebelah saja. Bye. Direktur Utama, ini bukti. Penggelapan dana oleh manajer cabang Tran Ni yang kau minta kumpulkan. Kau selidiki, Lem Trie bekerja di perusahaan mana? Beli perusahaan itu untukku. Siapa Lem Trie? Nyonya Direktur Utamamu. Nyonya Direktur Utama, kau benar-benar sudah menikah? Aku terlihat seperti sedang bercanda. Pergi meninjau cabang. Ku dengar kantor pusat mengirim orang untuk inspeksi. Katanya pria tampan. Mungkinkah Direktur Utama Yao kita yang datang? Ku dengar dia. Impian jutaan gadis. Impian apa? Bukankah itu Trie? Semalam ditinggal kabur pengantin pria. Hari ini masih punya suasana hati. Untuk bekerja, tolong pahami. Aku yang tidak menginginkannya lagi. Dan lagi, jangan setiap hari memakai lipstik merah menyala. Lalu di sini bla bla bla.
Mulutmu bau sekali. Kau apa? Hari ini kantor pusat mengirim orang untuk inspeksi. Kau tidak tahu, pagi-pagi sudah ingin cari masalah denganku. Tidak bisa melawanmu lagi. Aku tidak akan meladenimu. Lagi pula pacarku adalah Direktur Tran. Tahun depan kami akan menikah. Uang maharnya saja sudah 660 juta. Kau pikir kau siapa? 660 juta. Tahun lalu katanya 880 juta. Tahun sebelumnya katanya 1 miliar. Kau terlalu banyak bermimpi. Sadarlah. Lagi apa? Hari ini kantor pusat datang untuk inspeksi. Kalau ada apa-apa, lanjutkan besok saja. Sayang. Bersabarlah sedikit. Tunggu sampai pimpinan kantor pusat pergi. Besok aku akan memecat Lam Triyi. Boleh juga. Hei, seseorang. Hadiah yang perusahaan siapkan untuk pimpinan sudah dikirimkan di lantai bawah. Kamu tidak cepat mengambilnya. Kalian ingin menjilat pimpinan. Berdasarkan apa aku harus mengambilnya? Tidak mau pergi ya? Kalau begitu, silakan mengajukan pengunduran diri. Aku adalah seorang manajer. Apa yang aku katakan adalah keputusan. Tenang saja, dengan kemampuanku mencari uang, menghidupimu bukan masalah. Seandainya tahu begitu, aku tidak akan menggombalinya. Terima kasih. Penjilat. Cepat atau lambat akan jatuh juga. Tidak tahu dia sedang apa lagi. Dasar bodoh. Bagaimana wawancaranya? Ku bilang padamu, manajer perusahaanku benar-benar sakit. Malam ini aku harus menceritakannya padamu sampai puas. Diterima. Direktur utama, Anda dan istri Anda sangat mesra. Saat muda tidak tahu yang baik. Direktur Chen akan segera datang. Harap tunggu sebentar. Direktur utama, bukti penggelapan dana publik Chen Yi telah diverifikasi. Bagaimana Anda akan menanganinya? Proses secara hukum. Nona Chu yang cantik, saya juga tidak tahu mengapa perusahaan Yihao tiba-tiba tidak bekerja sama dengan Anda lagi. Hari ini saya datang untuk menanyakan kepada pimpinan dari kantor pusat. Hal ini sangat aneh. Masuk. Direktur Chen, orang-orang dari kantor pusat sedang menunggu di ruang tamu. Baik, cepat persiapkan. Direktur Chen, ini adalah hadiah yang Anda berikan kepada pimpinan kantor pusat. Datang di waktu yang tepat. Pimpinan kantor pusat sedang menunggu di ruang tamu. Seluruh perusahaan, hanya kamu yang paling cantik. Masih bengong di situ? Tuangkan teh untuk pimpinan. Aku pergi. Sedang apa? Sepanjang hari, penjualan tidak tercapai. Hanya memikirkan hal-hal yang tidak benar. Sedang apa? Pergi menjilat pimpinan dari kantor pusat ya? Semoga aku tidak sial. Pimpinan tidak berguna, tapi kau malah menemuinya secara langsung. Benar-benar keterlaluan. Aku sudah sampai di depan ruang tamu. Nanti saja. Kak. Dasar bocah. Kenapa kau di sini? Aku di sini adalah kalian. Pasti datang untuk wawancara kan? Kalian salah ruangan. Ini adalah ruang tamu pimpinan. Hari ini ada pimpinan besar dari kantor pusat, Grup Yihao. Datang untuk inspeksi. Selagi belum ada orang, aku akan mengantar kalian ke ruang wawancara. Ayo. Bagus sekali Lam Triyi. Kau berani membawa pria asing yang kau kenal di pesta pernikahan untuk membuat masalah di cabang grup Yihao. Kau tidak peduli reputasi. Keluarga Chu kami masih peduli. Reputasi di luar. Ada yang baik dan buruk. Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang. Kalian berdua membuatku malu.
Hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Chu Mingxuan, kau balas dendam. Masih pantas disebut pria? Omong kosong. Aku sarankan kalian cepat minta maaf. Kalau tidak, kalian tidak akan tahan dengan akibatnya. Aku adalah tuan muda dari keluarga Chu. Bahkan orang besar dari kantor pusat grup Yihao datang ke sini juga harus menghormatiku. Hanya perlu aku bicara sepatah kata saja. Kalian tunggu saja jadi pengemis di jalan. Direktur Chen, hari ini datang ke perusahaan Anda untuk membahas kerjasama. Malah bertemu dengan sampah. Cepat kemari untukku. Kapan giliranmu, pimpinan?